Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Putri Ummul Qura Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Basri Hasan SAG, dan kepada yang mulia Kepala Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri Al-Mukarram Ustadz Ahmad Fauzan Rafiq MPDI. Beliau berdua alhamdulillah yang telah mendorong adanya terlaksananya pondok pesantren online, pondok Ramadan online pada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pondok Ramadan online di Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri ini yaitu mengkaji kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan pakar hadis yang tidak ada bandingannya di dunia. Dalam Bulughul Maram ini akan menerangkan kitab puasa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Bulughul Maram bab puasa, marilah kita tawassul kepada Nabi Muhammad dan kepada pengarang kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan manfaat kepada ilmu kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi salatu wa salamuhu alaihimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah kita hadiahkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis yang telah memberikan banyak-banyak ilmu kepada kita, yang nantinya kita akan kaji kitabnya dalam kitab Syiyam, itu kitab menerangkan puasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita membahas sedikit banyak tentang puasa. Sebelum melanjutkan pembahasan hadis Kitab Syiyam pada Bulughul Maram, saya akan membahas dulu apa itu puasa. Yang pertama, definisi. Definisi puasa menurut bahasa adalah menahan, imsak. Tapi definisi puasa menurut syariat yaitu
dia tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari maghrib, dengan berniat untuk melakukan puasa. Itu puasa. Dasar hukumnya puasa, terutama puasa Ramadan ini, diterangkan di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Untuk apa berpuasa? Yaitu untuk supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini yang pertama adalah mengajak kepada orang-orang yang beriman, terutama kelas 2 MA yang beriman diajak. Diajak bagaimana? Berpuasa. Orang beriman langsung berpuasa. Apa endingnya? La'allakum tattaqun. Kalau orang beriman berpuasa yang dengan sungguh-sungguh, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa dengan iman, dengan mengharap-harap mendapat ganjaran, dengan tekun, dengan konsekuen, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pasti la'allakum tattaqun. Apalagi ditambah dengan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, artinya qiyamul lail, salat tarawih, apalagi ditambah dengan darusan, witir dan lain-lainnya, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya. Ya masuk surga lah kalau diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk berpuasa dan mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpuasa memang ada syarat-syarat puasa. Yang pertama adalah syarat wajib. Wajib puasa itu kepada siapa? Kepada orang Islam. Ketika dia memeluk agama Islam, maka dia diwajibkan untuk berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Orang yang baligh, kalau sudah balik, dia wajib berpuasa. Anak-anak tak wajib, berakal. Orang yang sudah berakal, yang sehat akalnya, itu wajib dia berpuasa. Jadi kalau balik anak-anak, orang kafir tak wajib berpuasa. Artinya puasanya tidak sah. Tapi dia akan mendapat dosa-dosa karena tidak mengerjakan puasa. Orang kafir itu. Islam diwajibkan, baligh diwajibkan, yang sudah sampai berakal, kuat. Orang kuat wajib berpuasa. Siapa yang kuat itu? Banyak. Ya, banyak yang kuat. Yang sehat, kuat, sehat. Yang tidak kuat, contohnya ada, itu dikatakan tidak kuat, tak wajib lah. Tapi memang mendapat semacam rukhsah, ya, keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti
orang tua bangka, sakit-sakitan, orang sakit aja kan tidak kuat, boleh tidak berpuasa. Orang yang mau bepergian itu kan dia dikategorikan tidak kuat karena memang agak kesukar orang yang bepergian, dia boleh tidak berpuasa. Nah, nanti atau ada mungkin kuat, menyusui, hamil, sakit dan lain-lainnya. Dan yang terakhir mukim. Orang mukim jadi Islam, balik, berakal, kuat dan mukim tidak bepergian, tidak mengadakan safar, maka dia wajib berpuasa. Jadi ada 4, Islam, balik, berakal, kuat dan mukim. Ini wajib puasa kepada orang Islam, balik, berakal, kuat dan mukim. Walaupun dia diwajibkan berpuasa orang Islam, orang balik, orang berakal, kuat dan mukim, maka dia harus juga ada syarat lagi. Yang pertama kali, asah dia melaksanakan puasa kalau dia Islam. Yang kedua, tamyiz. Dia walaupun belum balik, tapi dia bisa membedakan yang benar atau yang salah. Kira-kira kalau di dalam kitab itu adalah berumur 6, 7, 8. Kalau balik kan sudah 9 bagi orang yang wanita yang kalau sudah haid atau bermimpi basah. Yang kedua, suci haid dan nifas. Ini dia sah dan dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan. 1 tahun itu ada waktu yang tidak boleh dilaksanakan puasa, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Kalau dia berpuasa, benar berpuasa, maka dia tidak sah puasanya, bahkan mendapat dosa. Karena 5. Selain yang 5 boleh berpuasa. Tapi ada tambahan. Bagi wanita yang punya suami dan wanita itu suci dari haid dan nifas, tidak ada alang udur. Dia kalau berpuasa sunat tanpa izin sang suami, pada dia tidak ada halangan apapun, maka dosa. Kenapa? Karena kewajiban melayani sang suami itu wajib didahulukan daripada puasa sunat. Seterusnya, rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2, niat, berniat. Jadi kalau puasa itu kan niat setelah maghrib sebelum fajar, terbitnya fajar shodiq, itu untuk puasa yang wajib. Jadi kalau puasa wajib niatnya harus di malam harinya setelah maghrib dan sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Dia ada niat itu. Dan apa saja itu puasa yang wajib itu? Ada puasa Ramadan, puasa nadar. Kalau nadar niatnya harus setelah maghrib dan sebelum fajar. Puasa kafarat, puasa-puasa yang kafarat seperti kamu bersumpah tapi tidak bisa melaksanakan melanggar sumpahnya atau melanggar nadarnya, itu kan puasa. Jadi puasa Ramadan, puasa qada itu harus di malam harinya.
puasa kafarat dan puasa kafaroh, yaitu sumpah dengan nazar. Itu puasa wajib, maka harus niatnya setelah maghrib dan sebelum badar. Kalau bukan puasa wajib, dia disunatkan, dianjurkan seperti niatnya puasa wajib, akan tapi boleh, yang penting sebelum tergelincir matahari. Ini puasa. Yang kedua, rukunnya menjauhi apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kita akan menerangkan tentang apa saja yang membatalkan puasa. Coba ya, yang membatalkan puasa itu ada 9. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang badan. Lubang badan ini ada 5. 1, mulut, lisan. Tapi dengan syarat ditelan. Kalau kamu menemukan es krim langsung dimasukkan mulutnya tapi tidak ditelan, ya tidak batal puasa. Jadi kalau masuk mulut itu ditelan sampai lewat tenggorokan huruf H. H lewat. Ada memasukkan itu ke tenggorokan yang tidak membatalkan puasa itu karena memang masih ada di mulut, yaitu ludah. Ludah itu memasukkan itu tidak apa-apa. Tapi syaratnya ada 3 ludahnya itu. Yang pertama kali adalah ludahnya sendiri. Yang kedua, ludahnya sudah tidak keluar dari mulutnya. Kalau keluar ludahnya langsung ditelan, batal. Contoh kamu sekarang berludah sampai setengah gelas, langsung dimasukkan ke kulkas. Siangnya diminum, batal. Jadi yang ketiga, ludahnya murni, asli, tak bercampur dengan sesuatu. Jadi ludah itu tidak membatalkan puasa kalau ditelan karena masih di dalam badan kita, itu kalau dia asli. Yang kedua, belum keluar dari mulut kita. Yang ketiga, tidak bercampur dengan sesuatu. Ludah kalau bercampur dengan darah gusinya ditelan, batal. Nah, yang kedua, hidung, lubang hidung. Nah, lubang hidung ini itu sampai khusum, sampai puncak ya, khusum itu pangkal hidung, sampai perih. Kalau diulah itu, kalau hanya memasukkan saja ya tidak apa. Makanya ketika berpuasa dia sunnah ketika mau untuk masih berkumur-kumur, tapi jangan sampai maksimal, hanya berkumur-kumur sunnah masih. Menghirup hidung itu disunahkan masih ketika bulan Ramadan. Ketika mau untuk menghirup hidung, menghirup air ke hidung atau berkumur-kumur, tapi jangan maksimal. Nah, jangan maksimal. Nah, yang kuping atau telinga, lubangnya jadi lubang hidung, lubang apa? Lubang mulut, hidung, telinga. Telinga itu anak sekalian itu sampai di dalam telinga. Kalau luar telinga, apa yang di luar telinga itu? Di luar telinga itu kalau kita masukkan jari-jari kelingking jari ini, jari kelingking ini ke kuping, itu masih di luar. Dah lewat dari ini itu sudah dalam kuping, sudah dalam telinga, itu batal. Jadi nomor 4. Yang terakhir yaitu kubur dengan jangan memasukkan. Kok mau dimasukkan apa Ustaz? Ya dimasukkan tangannya. Jadi kalau kamu cebok akela,
maka kamu itu jangan membelokkan jari-jarinya, jangan diginikan. Masuk tuh. Jadi kalau hanya dengan perut jari-jarinya sedalam apapun itu tidak apa-apa dah. Itu di luar musik. Tidak apa-apa. Tapi kalau belok sudah untuk perempuan ini sudah membatalkan puasa. Karena tidak boleh memasukkan sesuatu ke lubang kubur. Yang nomor 4 kubur. Ya. Nah, ini. Kalau ini pakai jari. Pakai cebok, baik itu yang kubur juga ceboknya begini ya. Pakai perut tangan ya. Jangan pakai, tapi jangan dibelokkan. Kubur dengan tunggu. Ini ada permasalahan, ada memang dari masyarakat kita ini anak sekalian tentang gimana kalau kentut di dalam air. Ini penting ya. Walaupun masalah sepele atau remeh ini penting. Kentut di dalam air apabila dia merasakan ada air masuk batal. Kentut terasa masuk air itu batal. Kalau tidak merasa ya tidak batal. Yang kedua, buang air besar juga anak sekalian. Ini perlu ada caranya. Kalau kamu buang air besar, mau pindah atau mau berdiri, itu tuntaskan dulu. BL-nya itu tuh langsung pindah. Ini batal ini. Andai kata ada seorang ketika dia BL-nya masih berjalan, langsung dia berdiri pindah. Berarti dia diputus dengan sengaja, maka dia akan masuk. Ini menurut kitab Al-Bujuraimi ini batal. Makanya kalau ingin pindah, ini penting ya. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini, muntah dengan sengaja. Karena kalau muntah dengan tidak sengaja tidak batal, muntah dengan sengaja. Karena orang muntah dengan sengaja itu supaya dia segar. Nah, ini batal puasa. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ini ada 3. Pertama, gila. Walaupun sebentar di siang hari di siang harinya, bulan puasa, Ramadan atau siang sunatnya, hilang sedikit. Sebentarannya gila, hilang akal karena sebab gila, sebentar batal puasa. Sebaliknya yang kedua, hilang akal sebab pingsan. Kalau pingsan itu yang membatalkan puasa apabila tidak sadar sama sekali. Sebelum sahur pingsan sampai bangun isya, puasanya batal. Tapi kalau sadar walaupun sebentar, itu sah puasanya. Contoh sekarang, dia pingsan sahur, tahu-tahu dia sadar, kok panas ini di siang harinya tuh, sadar, kok ada matahari, langsung pingsan lagi, maka puasanya dia sah. Tanya, gimana sholatnya? Saya menerangkan puasa, bukan sholat. Sholat nanti. Terus yang berjima sekarang. Berjima. Nah, ini kalau untuk berjima ini artinya kumpul antara suami istri. Walaupun kalau bukan istri itu zina. Ya pokoknya berjima, berkumpul antara laki-laki dengan perempuan. Yang laki-laki itu masuknya penisnya itu walaupun hanya sekedar kepalanya, masuk saja itu batal puasa. Kalau perempuan sedikit saja, memasukkan sedikit saja, dibelokkan itu batal. Pas keluar mani ini anak sekalian yang
disengaja, keluar mani yang disengaja. Memang mengeluarkan mani dengan disengaja, baik itu dengan mubasyarah atau memang onani. Keluar mani karena mimpi, ya tidak batal, itu tidak sengaja. Ada keluar mani sebab menghayal atau melihat sesuatu, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat bukan menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan batal. Apa contohnya Ustaz? Ini. Sekarang ada Zainab. Ketika dia melihat gambar Ahmad, dia tidak pernah keluar mani. Menurut siapa saja. Tahu-tahu dia melihat suatu ketika dia melihat pas keluar mani, maka puasanya Zainab tak batal. Lain dengan perkara seumpamanya Fatimah. Setiap melihat, setiap menghayal, pasti dia keluar mani. Maka menghayal, melihatnya si Fatimah itu membatalkan puasa. Jadi ya. Yang keenam, head. Keluar head langsung batal puasanya. Tinggal 2 menit Ustadz untuk buka batal. Nifas batal, wiladah melahirkan batal. Yang ke-9 adalah murtad. Hati-hati murtad ya. Kamu diajak oleh temannya, yuk sekarang ada pengajian baca Al-Quran. Apa baca Al-Quran? Tak mengenyangkanlah kata-kata itu. Murtad. Apalagi Nabi Muhammad bukan utusan Allah, itu murtad. Itu kalau dilakukan orang berpuasa langsung puasanya batal. Maka ini anak sekalian, saya mengharap kepada kalian untuk menjaga puasa kita. Inilah pendahuluan daripada